tips dan trik berdagang ala tukang angkot. Dari satu orang bisa menarik 2, bahkan lebih, bahkan sampai angkot itu penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini gue ingin membahas tentang tips dan trik berjualan ala tukang angkot. Oke teman-teman, sebelum kita ke pembahasan tips dan trik itu, sebelumnya gue ingin pengen memberitahu bahwa channel ini atau channel Pronto 11, gue di sini bukan merasa senior atau jago atau menggurui teman-teman semua. Di sini gue hanya sharing atau berbagi pengalaman yang gue dapat selama gue berjualan angkringan ini. Dan gue juga tidak merasa sudah pakar, gue juga masih belajar. Gue emang baru juga di dunia terjun fokus di dunia penjualan ini atau di angkringan ini. Gue juga baru, dan ini channel ini hanya ya kita harus sharing gitu, berbagi pengalaman saja. Gue juga berbagi pengalaman yang sudah gue jalanin, atau gue juga mungkin berbagi pengalaman yang sudah orang jalanin, info-info yang sudah gue dapat gue share di channel ini teman-teman ya. Dan gue juga sama masih banyak belajar. Untuk teman-teman subscriber atau teman-teman yang ada di sini, apabila lebih senior, apabila gue ada salah, ayolah luruskan. Kita di sini sharing bersama, kita ambil bersama. Kalau gitu teman-teman, ayo komen, kita sharing bersama di sini di channel ini. Apabila teman-teman tidak keberatan, mari kita share, mari kita sama-sama berbagi ilmu, kita sama-sama berbagi resep untuk kemajuan bersama teman-teman. Oke, kita langsung ke pembahasan tentang tips dan trik berjualan ala tukang angkot ya teman-teman. Jadi kita awal dari mana ya? Oke, angkot atau angkutan umum. Angkutan umum, setiap daerah pasti ada angkot kan ya teman-teman. Jadi lu perhatiin tukang angkot itu kalau baru start ngetem di tempat ngetemnya angkot itu, biasanya di pasar-pasar atau di depan mall, pokoknya di pusat-pusat kota. Lu perhatiin deh, tukang angkot itu ada satu orang yang di dalam angkot itu. Gue juga pernah ngalamin sendiri sih. Tahun berapa, pokoknya gue mungkin masih SMP atau SMA ya. Gue naik angkot, pasti kita tuh kalau naik angkot cari yang angkot agak penuh kan, biar cepet jalan gitu kan. Dan pada saat itu gue lihat cuma angkot satu itu yang sudah ada penumpangnya, karena kan sekolah kita berangkat pagi-pagi kan. Gue masuk jam 7, dari sini jam 6 pagi-pagi, masih pagi-pagi. Dan gue naik angkot masih banyak yang kosong tuh. Gue naik angkot itu, ada satu orang nih, kemungkinan bakal jalan gitu. Karena dia ayo langsung jalan gitu. Pas gue masuk tuh angkot, orang yang satu itu keluar tuh teman-teman. Nah, keluar. Dan setelah gue cari tahu, orang satu itu memancing supaya ada orang yang masuk ke angkot tersebut, untuk memancing penumpang masuk ke angkot tersebut kayak gitu. Oke, pelajaran apa yang kita petik dari tukang angkot ini? Apa hubungannya dengan penjualan ya kan? Jadi gini, di awal-awal kita memproses atau memulai berwirausaha atau memulai berjualan, mungkin kita yang datang itu teman-teman ya kan, keluarga, saudara, ramai dah tuh angkringan kita atau usaha kita didatangin oleh orang-orang yang support, seperti teman, saudara, teman sekolah, atau keluarga sekandung pada support datang. Sedikit demi sedikit berkuranglah support itu dari teman-teman kita atau dari saudara-saudara kita yang udah mulai sibuk untuk menjalankan aktivitasnya seperti biasanya. Jadi nggak mungkin ya selalu ke angkringan atau ke usaha kita setiap harinya. Mungkin seminggu, 2 minggu, atau sebulan lamanya mereka bakal support terus. Ya hidup dia juga perlu warna ya teman-teman. Jadi dia mungkin berpencaran lagi dunia ini atau mencari warna dunia ini. Nggak mungkin dia di sini terus. Bahkan saudara kandung kita juga bakal ya sampai kapan nih misalnya gitu, kita bergantung pada orang-orang dekat. Nah, mungkin di 1 bulan atau 2 bulan, disitulah pada tahap kita mencari
pelanggan yang alami atau pelanggan yang bener-bener emang ingin jajan dan nongkrong di tempat usaha kita atau angkringan kita gitu teman-teman. Oke, apa hubungannya dengan angkot gitu? Ya mungkin di situ fase masa kita itu mencari benar-benar alami mencari pelanggan, masa sepi atau sudah dukungan-dukungan di awal itu sudah jarang untuk berkunjung ke angkringan kita. Bukannya jarang, maksudnya dia juga punya kesibukan kan. Ini waktu kita usaha dia semangatin kita seminggu 2 minggu semangatin kita tuh, dan terus usaha kita tampak rame. Pada saat di masa-masa sudah mandiri tuh, usaha itu disebut mandiri di situ. Di fase pada saat orang-orang yang awal mendukung kita itu sudah sibuk atau aktif di kesibukannya seperti biasanya, tidak memperhatikan kita lagi. Itulah di saat kita mandiri menjalani usaha kita, di saat kita berdikari berdiri di atas kaki sendiri untuk mencari pelanggan, untuk menarik pelanggan alami atau pelanggan yang benar-benar penasaran usaha kita itu menjual apa dan menyediakan apa gitu. Oke, satu persatu mungkin orang itu bakal datang. Nah, disinilah yang gue sudutkan trik dan tips tukang angkot perjualan tukang angkot. Jadi pasti adalah di angkringan ya, gue sendiri pribadi di angkringan gue pasti ada orang tuh yang rajin banget hanya sekedar ngopi ya, hanya sekedar ngopi di angkringan ya. Apalagi misalnya gue gini, gue sediakan pre-wifi dan ya sedikit agak nyaman untuk dia ngopi di sini. Jadi ngopi sambil searching atau wah bebas berinternet di sini. Jadi itulah yang maksud gua trik angkot. Itu orang itu jangan sampai kecewa ya, atau lu melayaninya dengan semau atau aduh orang ngopi doang nih, udah gua lagi sepi, usaha lu ngopi doang jengkel nih, makanan masih banyak, lu ngopi doang jengkel nih, jangan gitu teman. Ya gue pribadi, kenapa gue berbagi pengalaman ini ke teman-teman semua? Karena gue pribadi dulu nggak tahu bahwa ini tuh manfaat buat usaha gue, makanya gue share nih. Dulu jangan sampai kayak gue gitu, jangan sampai menginjak kotoran yang sama kayak gue gitu. Ya, tapi sekarang gue udah memperbaiki diri dan semua sudah berjalan dan sudah ternyata tips itu cukup efektif dan menghasilkan banyak pelanggan. Jadi gini, orang yang ngopi sekedar ngopi saja atau ngetes saja atau nyusu saja satu gelas berjam-jam, biarin dan layani dengan baik. Kalau bisa lu ajak ngobrol sampai dia nyaman di tempat lu, sampai dia bertiap hari datang ke tempat lu, sampai akhir dan jadi kawan. Kalau bisa begitu teman-teman. Jadi satu orang itu teman-teman, kalau lu layani dengan baik, berapa kemungkinan ya, gue nggak, karena gue kagak pikir-pikir dulu di video ini. Yang kemungkinan satu, dia pasti punya teman, walaupun ini orang sendiri aja pun punya teman, pasti punya teman. Kalau nggak punya teman, pasti punya keluarga. Kalau nggak punya keluarga, nggak mungkin dia nggak punya saudara juga. Sewaktu-waktu nih teman, sewaktu-waktu pasti dia ajak temannya, keluarganya atau saudaranya. Jangan mungkin dia keluarganya atau saudaranya gitu lah, kan emang dia nggak punya teman mungkin. Tapi kalau punya teman, yes, dia makin mantap. Keluarga, saudaranya atau temennya. Kalau kita kurangin satu temen, nggak ada temen. Ya kalau dia nggak punya teman, keluarga dari saudara kandungnya pasti punya teman. Tahu, saudara dari sepupunya pasti punya teman. Ya, kuper-kuper atau kurang pergaulannya pasti kalau sama sepupu, sama saudara kandungnya pasti dia akrab lah, pasti dia ngopi dan ngobrol. Itu manfaatnya teman. Kalau dia punya teman, ya oke, dia beberapa hari nggak datang, kita nggak punya teman. Tapi nggak mungkin dia nggak bete, ya. Nggak mungkin dia nggak bete, pasti bawa teman. Suatu waktu pasti bawa temennya. Apabila dia emang orang yang ngirit atau bokeh,
di beberapa teman, di beberapa saudara, atau di beberapa sepupunya pasti ada royal. Pasti royalitas pasti akan diterapkan di suatu tongkrongan atau suatu perkumpulan. Pasti royalitas pasti diterapkan di situ. Jadi ini tips gua, tips dan trik berdagang ala tukang angkot. Dari satu orang bisa menarik 2, bahkan lebih, bahkan sampai angkot itu penuh. Kalau dia kagak punya, kalau dia nggak ngajak saudaranya, misalnya nggak ngajak keluarganya, nggak ngajak temennya, oke. Tapi di dunia sekarang nggak mungkin ya manusia nggak punya media sosial. Temen di media sosial, di dunia nyata mungkin nggak ada 1-2, tapi di media sosial mungkin bisa jutaan, bahkan ribuan temen. Lalu dia posting, orang ini pulang pergaulan juga nongkrong, itu bakal jadi, maaf bukannya kita mengkecilkan, ini cuma ngobrol sharing ya teman-teman ya, ngobrol sharing ya. Tapi kalau pengalaman gue pribadi, orang-orang seperti itu bahkan bisa jadi partner atau berbisnis, senang berbisnis dengan Anda. Gue bahkan ngomong begitu sama dia tuh sekarang ini. Jujur aja gue ngomong sama dia tuh sekarang ini, gue ngomong begitu sama dia. Dulu dia kesini itu, maaf ya, dulu dia kesini itu, Mas, saya nggak punya duit, boleh nggak numpang bibit? Ya silakan numpang bibit, silakan. Dulu begitu dulu. Sekarang dia tuh bawa teman-temannya, men. Udah kalau teman-temannya kesini nih, ya apa ya, kalau teman-temannya kesini hampir setengah penuh daripada tongkrongan gua. Dia bawa 9 orang, nggak setengah lah, pokoknya udah hampir membuat ini angkringan tampak ramai. Lalu angkringan itu tampak ramai akan mengundang pusat perhatian di orang-orang yang lain, orang-orang yang bahkan nggak kenal dia siapa. Orang itu bakal penasaran ke usaha kita. Itu yang gue rasain di penjualan ini. Walaupun gue pernah merasakan kesalahan, tapi gue perbaiki dengan cara seperti ini. Perbaiki kesalahan gue. Gue juga manusia biasa, punya salah. Gue juga punya ambisi dan punya untung besar. Dan gue juga tidak berpengalaman. Dan sekarang gue ambil pengalaman dari pengalaman pribadi gue, dan gue sharing ke teman-teman. Maaf, bukan menggurui ya teman-teman. Ini hanya sharing dari pengalaman pribadi gue untuk mengambil atau menarik pelanggan. Jangan hanya jangan kita nggak adil melayani, atau kita membuat pelanggan kita cemburu sosial dengan pelanggan yang lain. Layanilah dengan baik, apapun, berapapun dia jajan, bahkan dia nggak jajan sekalipun, pengen nongkrong atau pengen sekedar weekend, silahkan kasih. Entah di situ ya kita nggak tahu ya temennya, namanya kiriman Tuhan atau kiriman Allah. Itu pelanggan kita, entah dari wujud apapun, entah dari jenis manusia apapun, entah dengan cara apapun, kita nggak tahu. Tapi kewajiban kita sebagai penjual itu melayani dengan baik siapapun yang datang ke usaha kita atau angkringan kita. Kewajiban kita layani dan jual dengan baik gitu. Entah hasilnya seperti apa, kita nggak tahu. Tapi ini gue berbagi pengalaman. Inilah hasil yang kita dapat kalau kita melayani satu pelanggan itu dengan baik, walaupun pelanggan itu tidak lalu banyak menguntungkan kita. Atau kita pikir kalau dari matematika manusia atau matematika kita pribadi nih teman-teman ya, ini orang jajan berapa jam, bahkan sampai tutup itu cuma jajan kopi, bahkan dia nggak jajan sampai tutup nemenin gua. Apa keuntungannya? Itu matematika manusia terbatas, hanya 1 tambah 1 cuma 2. Itu matematika manusia. Tapi matematika Allah, matematika Tuhan, tak tahu ya teman-teman bagaimana cara dia untuk memberi kita penghasilan, itu memberi kita pelanggan. Oke teman-teman, sekali lagi gue ingetin, gue di sini bukan menggurui atau merasa jago atau merasa tidak berpengalaman luas, tidak. Di sini gue hanya membahas tentang memberikan pengalaman, sedikit pengalaman yang gue dapat atau ilmu yang gue dapat dari pengalaman gue ini. Berbagi nggak ada salahnya teman-teman, diterima alhamdulillah, diterapkan alhamdulillah, nggak diterima oke, sharing ke gue balik, dan gue bakal nerapin ilmu-ilmu dari teman-teman semua di sini. Justru itu benar-benar gue harapkan dari teman-teman semua untuk saran dan komennya. Wah gue salah, lu salah, bukan gini ya. Itu sangat bermanfaat buat gue karena gue juga manusia terbatas.
serba terbatas, pengetahuan, ilmu terbatas, tanpa kita sharing, tanpa kita ngobrol itu tidak bertambah. Apabila manfaat kita ambil, yang tidak masuk akal, cari tahu ya teman-teman. Apabila tahu, oke, kasih tahu gue balik. Saling menasihati, saling membimbing, saling mengingatkan. Itulah manusia teman-teman. Jangan saling mencela, saling menjatuhkan. Semoga kita sukses bareng bersama. Oke, salam dari gue Purwanto. Sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.